Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat pagi semua. Semangat, Bu. Semangat, Pagi, nggih. Bu. Alhamdulillah. Coba sampaikan perasaan Anda dulu pertama. Ini pagi kita bersama, insya Allah nanti sampai maksimal pukul 11:30 maksimal. Ya, mudah-mudahan cukup. Oke, ya. Saya juga sama dengan Anda. Oke ya. Baik, mari bersama-sama kita buka bagi yang beragama Islam membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, ya. Baik para peserta, alhamdulillah ini masih hari yang ke-19 ya. Nah, nanti setelah 19 itu ada hari yang ke-20. Ada hari yang ke-21 nanti ada seminar nggih para peserta nggih, seminar rancangan aktualisasi. Anda sudah mengetahui kan bahwa besok yang menjadi penguji Anda siapa? Sudah, Bu. Siapa? Sudah Ibu. Mas Dua, siapa? Pak Toha. Pak Toha, toh? Atau Ya, itu tidak masalah. Semua sama para peserta penguji karena dasarnya adalah sesuai dengan panduan. Ya, semua sama sesuai dengan panduan. Namun masing-masing penguji itu memiliki eh, kesenangan materi yang ditanyakan, yang menurut beliau point of view-nya itu yang menurut beliau yang penting adalah ini. Dan kita juga menyepakati yang disampaikan, yang dikatakan penting itu pada masing-masing penguji memang penting. Tapi bagaimana mereka itu menjadikan pertanyaan itu sebagai prioritas yang menjadi ciri khas yang bersangkutan. Karena waktunya terbatas. Ya, tak, Pak Ustaz? Waktunya terbatas. Tenang saja. Untuk Anda besok itu, ya, waktu susunan acaranya saja saya sampaikan dulu. Nanti kita akan sampai pada masuk kepada materi Anda. Ini hanya untuk pembicaraan santai dulu. Bahwa masing-masing Anda itu kurang lebih 22 sampai 24 menit dengan rincian ya apa saja. Pertama itu ya benar bukalah salam ya basa-basi dulu ya hormat hormat yang terhormat gitu kan. Nah, Anda juga gitu nanti pakai eh, menyapa dulu kepada yang terhormat itu. Nah, itu pembukaan oleh Bu Nurul. Berikutnya adalah penyajian ya atau presentasi rancangan aktualisasi oleh Anda dengan menggunakan PowerPoint ya, PowerPoint. Nanti akan ditunjukkan, dibuat PowerPoint-nya apa-apa saja komponennya gitu. Nah, Anda presentasi itu hanya 7 menit. Tapi 7 menit itu biasanya cukup para peserta. Karena Bu Nurul pakai stopwatch, itu ada yang mepet 6 menit 45 detik itu bisa oke kok dari awal sampai akhir, tapi mereka tidak menjelaskan. Tapi membaca secara singkat tapi penuh dengan strategi. Ada hal-hal itu yang tidak perlu dibacakan juga. Karena kan penguji dan mentor serta moderator sudah melihat kan? Sudah sampaikan ini jadwal. Tidak perlu dijelaskan lagi di jadwal kegiatan ini tidak perlu kan? Karena di materi kan ada sudah membacakan kegiatan kan? Ya kan para peserta? Nah, itu jadi ada penuh dengan strategi. Bu Nurul tenang aja Bu Nurul nanti kalau waktunya masih 1 menit akan Bu Nurul ingatkan. Itu ya. Nampilah dengan tenang ya dan penuh dengan sopan santun kan itu menarik. Sopan santunnya gimana? Di- Disapa dulu. Nah, ini Anda silakan nimbang-nimbang. Mau menyapa yang memberi nilai yaitu penguji atau mau lebih menghormati Bu Nurul atau mentor. Nah, Bu Nurul nggak juga minta dihormati juga karena Ibu tahu Anda sudah hormat dengan Bu Nurul, hormat, sayang gitu kan sudah. Nah, sapa dulu pengujinya para peserta. saya juga hormat dan sayang sama Bu Nurul. Terus kopi. Ya, saya juga, me too. Nah, itu para peserta. Sapalah dengan nama lengkapnya. Hindari hanya nyebut penguji gitu. Rasanya gimana gitu loh. Apalagi kalau beliau itu, maaf ya, kalau beliau itu doktor Haji, sebutin namanya, doktor Haji gitu sebutin. Untuk Pak Toha, nah ini ada nama kesayangan oleh kami warga BDK Semarang. Apa itu? Sapalah dengan Kiai Haji Doktor. Tulis Kiai Haji, saya tulis di di chat ya, sapaannya. Nah, Pak. Jadi ada sebelumnya nyebutnya
penguji, eh, penguji, kepala balai. Jangan salah juga Balai Diklat Keagamaan Semarang. Atau kalau Anda ragu-ragu BDK ya, Kepala Balai Diklat. Jangan sampai Balai Diklat Keagamaan Provinsi Jawa Tengah. Aduh, beliau tidak suka karena nama kita tuh sudah mendunia sebenarnya. Karena kami kan BDK Semarang tuh BDK terbaik ya. Ya, ini serius Pak Nusta. Ya, BDK terbaik karena satu-satunya Balai Diklat yang memperoleh WBK, nggih, BBK. Balai Diklat Keagamaan Semarang. Ya, nah ini nama beliau, Bapak Kiai Haji, ya, Doktor apa Dokter Kiai Haji ya, Bapak Kiai Haji Doktor Muhammad, ya, Toha, lengkap, SAGMSI. Nah ini ya, menyapanya beliau itu. Sapalah beliau sih tidak gila hormat ya, tapi kita yang menghormati beliau gitu loh. Ya. Berikutnya barulah Anda sapa mentor. Mentor Anda sapa dengan nama lengkap juga. Ya, nama lengkap Anda. Baru namanya Bu Nurul. Ya, Bu Nurul tidak dihormati ya. Dah gitu aja, penting itu. Lalu Anda memaparkan ya, pemaparan ya, maksimal pemaparannya adalah 7 menit. Setelahnya adalah penguatan ya, penguatan dan dukungan oleh mentor maksimal 4 menit. Setelahnya nanti ada pendalaman, ada masukan ya, ada tanya jawab dari penguji. Itu disediakan waktunya maksimal maksimal berapa para peserta? Hanya 10 menit. Tapi beliau biasanya tidak sampai 10 menit. Lalu berikutnya adalah penutup. Jadi awalnya ini karena nulis di chat tidak bisa enter-enter, Pak Rusta. Ibu tulis aja pembukaan maksimal 1 menit. Terus apa lagi? Presentasi maksimal 7 menit. Apalagi penguatan mentor, penguatan dan dukungan nanti disampaikan itu. Bukan mentornya malah bertanya kepada Anda atau ngeprak-ngeprak latar belakang. Enggak, tidak bisa itu ya. 4 menit. Berikutnya lagi pendalaman dan apa? Tanya jawab lah ya. Tanya apa? Udah tanya jawab. Q&A gitu dah. Ya, Q&A kayak keren deh. Q&A gitu kan. Itu maksimal 10 menit. Berikutnya apalagi tadi Ibu sampaikan penutup maksimal 1 menit. Udah berapa nih? 8, 12, 22, 23. Nah, susunan acaranya hanya seperti ini. Anda perhatikan itu ya. Oke, baik. Ya, Anda cek dulu itu. Bu Nurul akan menyampaikan yang berikutnya. Nih. Oke. Belum nampak ya? Oke. 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 Sudah para peserta? Tidak ada pertanyaan tentang susunan tadi? Berikutnya, ya, Bu Nurul akan menyampaikan ini. Apa sih yang akan dinilai ketika seminar, gitu toh? Apa sih? Ini yang akan dinilai ya.
Oh, ini ya. Ah, di RA dulu. Ini hanya ada indikatornya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5. Bu Nurul berharap Anda itu nanti semua berada di level 4. Hmm, ya, berada di level 4 ini. Karena apa? Batas kelulusan itu minimal adalah passing grade-nya ini 70. 70 aja nggak lulus. 70,01 itu baru lulus. Sehingga ada Ibu harapkan nanti di level 4. Apa sih ya di level 4 itu? Apa saja indikatornya? Pertama, ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Agenda 3 itu apa? Bicara apa? Yaitu bicara tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Nanti ada yang bertanya. Bisa jadi. Tapi kalau sudah benar, biasanya tidak ditanya. Siap-siap saja. Isu Anda itu masuk agenda 3, ya, ya. Apa? Manajemen atau Smart ASN. Anda dengan mantap menyampaikan apa? Dengan alasan singkat saja. Itu pertama. Indikator kedua adalah gagasan kreatif loh. Gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Yang POAK yang sudah Ibu jelaskan itu mulai dari merencanakan ya sampai dengan mengevaluasi. Jadi kegiatan Anda itu kreatif enggak? Apa tuh Bu kreatif itu? Ya langkah-langkahnya. Ketika merencanakan, masa hanya merencanakan toh? Mesti kan ada konsultasi dengan mentor, ada apalagi awalnya mungkin mengidentifikasikan kesulitan siswa, misalkan gitu ya. Anda nanti apa namanya berkoordinasi dengan teman sejawat atau seperti apa, lalu lanjut nanti merancang, gitu, merancang membuat atau kalau Anda itu di medsos seperti Anda merancang konten dulu atau gimana, pokoknya kreatif. Nanti kegiatan tiganya itu ketika Anda mengupload konten, misalkan Anda upload ya, tapi sebelumnya Anda bicarakan dulu dengan tim. Pokoknya intinya tuh tidak boleh bekerja sendiri lah. Bekerja itu harus ada validasi ya. Anda minta bantuan dengan orang lain itu lebih baik daripada Anda bekerja sendiri. Kalau kita itu mengharapkan betul-betul nilai kolaboratif itu diterapkan. Itu katanya itu dinamakan dengan kreatif. Nanti kalau sudah itu, apakah Anda melakukan monitoring, evaluasi terhadap apa yang Anda lakukan? Ya, itu namanya kreatif juga. Nggak langsung terus ditutup selesai buat laporan, tidak. Nah, itu. Dan yang kemarin, makanya Ibu sampaikan, gagasan kreatif ini penting dan itu tergambar pada judul. Ya, tergambar pada judul atau solusi. Ya, judul itu kan semuanya sudah Ibu Nurul sampaikan. Buatlah judul yang eye-catching, ya. Judul yang menggambarkan kegiatan dan juga produk itu nampak. Pak Toha biasanya pinginnya tuh udah lihat kayak gitu aja sudah senang sampai lupa nggak bertanya kadang-kadang. Ya, ya karena semuanya bagus, akhirnya beliau tidak bertanya. Itu. Berikutnya adalah indikator kedua yaitu tahapan rencana kegiatan. Tahapan itu kan diturunkan dari kegiatan ya para peserta nggih. Tahapan. Jadi setiap kegiatan nanti akan ada tahapan. Nah, tahapan itu apakah ini relevan dengan namanya kegiatan? Kalau kegiatan itu adalah merencanakan, jangan di sini tahapannya adalah sudah mengevaluasi ujuk-ujuk misalkan seperti itu. Itu tidak relevan namanya. Nah, itu adalah penjelasan untuk indikator tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Berikutnya yang ketiga, ini. Ini tahapan rencana. Yang ke berapa ini? Gagasan kreatif udah tahapannya. Yang keempat ya. Yang keempat relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 2, yaitu pada matrik di bab 2. Perhatikan, nggih. Di matrik bab 2 ya, di tugas Anda hari yang ke-15 itu ada matrik yang hanya berisi 6 kolom, nggak boleh 7 kolom Anda. Harus 6 kolom sesuai dengan LKH 15 dan di bawah di masing-masing di bawah kegiatan itu ya para peserta ada analisis dampak. Anda membuatnya seperti itu. Nah, sekarang kita fokus pada kolom 5.
Di kolom 5 itu relevansi yang dimaksudkan keterkaitan itu adalah keterkaitan nilai-nilai dasar dengan tahapan yang sepertinya sudah Bu Nurul jelaskan. Nanti kita cek kembali secara cepat. Berikutnya adalah teknik komunikasi. Di sini proporsinya, persentasenya 2% dari keseluruhan nilai. Tapi kan 2% dikumpulkan dikit-dikit lumayan tuh para peserta. Dia harus baik semua. Nah, harus mampu ya menjelaskannya baik. PowerPoint-nya ya enggak kecil-kecil jadi ruwet gitu, enggak gitu. Kalau dulu enggak suka itu yang ih ruwet gitu. Kemudian eh, juga ketika diberikan pertanyaan itu dengan tenang menjawab cek 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 gitu. Tidak muter-muter. Nah, itu yang dimaksudkan dengan memperoleh nanti levelnya adalah 4, nilainya antara 85,1 ya, di atas 85,1. Oke, itu yang dimaksudkan. Itu ya para peserta, nggih. Pada kesempatan ini sekaligus mumpung Ibu Nurul membuka PPT ini ya. Bentar. Mm-mm. Nah, pastikan ya Anda nanti kalau membuat PowerPoint ya para peserta, pastikan itu berisi minimal sebagai berikut. Nah ini, nah ini ya, ini. Nah ini nah, tipsnya ya. Yang pertama itu adalah cover, identitas diri, ada judul rancangan aktualisasi, ada nama Anda dengan gelar dan juga eh, jabatan Anda, ya, jabatan fungsional Anda. Mm-mm. Lalu ada nama mentor, ada nama penguji, ada nama coachnya ya di situ di cover. Berikutnya ya itu Anda lihat di slide yang kedua. Cukup garis besar saja, toh Anda juga tidak diminta untuk menjelaskan yang pendahuluan itu kan pokok-pokoknya saja. Tugas fungsi sesuai jabatan Anda apa? Kalau ada nilai organisasi ya dicantumkan. Ya seperti itu. Nomor 3, nomor 2 dan 3 ini bisa Anda gabung ya jadi satu slide. Tuh. Kan tugas fungsi organisasi terus Anda tambahkan tugas fungsi jabatan Anda ya udah cukup gitu. Lalu nomor 4 adalah tabel ya. Tabel APKL dulu, APKL, USG. Eh, Terus nanti berikutnya yang kelima Fishbone. Oke. Lalu mulai 6, 7, 8, 9 itu adalah matrik ya matrik yang isinya 6 kolom ya, 6 kolom. Lalu ada rekapitulasi rencana habituasi, mata pelatihan agenda 2. Rekap nilai, berikutnya adalah rencana jadwal, terakhir terima kasih. Nah, ini para peserta. Sekarang Anda mungkin bertanya, yang rekap itu seperti apa, Bu? Ini rekap. Rekap itu seperti ini. Di atas tadi. Nah, ini rekap. Kenapa ada rekap, para peserta? Rekap ini untuk memastikan ya bahwa semua nilai itu Anda aktualisasikan. Tidak harus, ini kan ini MP nih, mata pelatihan kan ada 7 kan? Kegiatan itu kan ada kegiatan 1 ke bawah ini, kegiatan 2, kegiatan 3, dan kegiatan 4 serta 5 ada yang 6 itu boleh. Minimal kan 4 kan? Kan kemarin POAK gitu kan. Nah, di kegiatan 1 ya bisa jadi di sini contohnya di sini semua nilai ya semua mata pelatihan itu semua nilai itu diaktualkan ya kan para peserta. Tapi di kegiatan 2 nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel itu tidak ada. Itu tidak apa-apa. Kegiatan 3 juga yang nggak diaktualkan kompeten. Di kegiatan 4 bahkan loyal, adaptif, dan kolaboratifnya tidak ada. Itu tidak masalah para peserta. Yang terpenting, nah, akhirnya di ini loh, tabel rekap yang jumlah aktualisasi ini per mata pelatihan, semuanya ada. Tidak ada yang nol. Ya toh? Intinya bahwa sesuai dengan salah satu tujuan dari rancangan aktualisasi, yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak itu
tercapai. Karena paling tidak ya semua nilai itu diterapkan pada keseluruhan dari awal sampai akhir Anda menyelesaikan aktualisasi. Ya. Meskipun ada kegiatan yang tidak mengaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Gitu ya para para peserta. Nah, selanjutnya tips presentasi karena sudah ada Bu Nurul sampaikan, menurut Bu Nurul Anda sudah paham sih. Wah, biasa nih. Susun slide PowerPoint dengan tulisan warna yang jelas serta hindari penggunaan animasi yang berlebihan. PowerPoint bukan copy paste dari Word. Jadi namanya saja PowerPoint yang kuat gitu ya. Pastikan Anda berada di tempat dan kondisi yang kondusif ya para peserta. Pastikan ya. Kan hanya 22 menit sampai 24 menit. Pastikan Anda berada di tempat yang ramah jaringan ya. Anda boleh satu laptop dengan Pak Mentor, boleh. Boleh sendiri-sendiri tapi letaknya berjauhan aja kalau sendiri-sendiri kan takut mendengung. Nah, oke ya. Pastikan perangkat dan jaringan Anda dalam kondisi yang baik, tampil rapi dan percaya diri, banyak tersenyum, dan presentasi. eh, Anda boleh sih masukkan celana, asal masukkan tangan ke celana karena ini kan online ya. Boleh Anda begini, Anda boleh nggak apa-apa. Ya, awali dengan salam, menyapa penguji, mentor, coach, dan kalau ada di sana ada, oh ya nanti kita sampaikan gimana. Oh ya, sekalian aja. Yang nanti berada di breakout room itu boleh semuanya. Tapi pastikan kalau masuk ke breakout room, ya, Anda ketika akan waktunya Anda tuh bersama dengan mentor. Jemputlah mentor di main room. Kalau mentornya menggunakan Zoom sendiri, ya, Anda jemput, Anda keluar lagi, Anda masuk lagi ke sana, masuk lagi ke breakout room. Yang pasti yang diizinkan berada di breakout room yang harus ada itu adalah dua pasang peserta dan mentor. Jadi satu pasang itu terdiri atas peserta dan mentor itu adalah satu pasang. Jadi dua pasang. Satu presentasi, yang satu lainnya sudah menunggu dan yang menunggu itu uh, modenya adalah off kamera, ya, off kamera dan off audio, mute, di mute ya, itu boleh. Bu, saya sambil nunggu mentor, saya masuk, saya ingin dengar, masuk, boleh. Tapi tadi, tutup audio dan tutup video. Tapi ketika sudah akan Anda masuk, Anda keluar lagi, Anda ajak mentor untuk masuk. Atau kalau Anda tidak mau keluar, Anda WA ke ini, siapa? Ke panitia untuk meminta masukan. Tapi lebih praktisnya, kan masih ada waktu, Anda keluar dulu aja. Oke, keluar dulu, Anda ke main room. Oke ya. Di sini ada tertulis, sampaikan materi presentasi dengan sistematis, tugas, dan tidak terlalu banyak membaca slide. Ya, menurut Ibu, nggak apa-apa. Membaca tapi cepat gitu loh. Membaca cepat, singkat-singkat aja. Ya, membaca, dari kalau menjelaskan waktu Anda habis. Ya, oke. Dan jangan lupa, panitia juga sudah menyampaikan, Anda itulah yang menjadi perekod masing-masing Anda. Anda yang membuat screenshot ya Anda. Ya, Anda screenshot. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia. Oke, itu. Oke, saya kira ini ya tips presentasinya. Oke. Nah, berikutnya ya para peserta, kita akan minta Anda uh, mempresentasikan tugas hari yang ke-16, 17, 18, dan 19. Ya. Mm. Coba menurut cek. Yang maju, yang presentasi kita urutkan saja. Ini kelompok 1 angkatan
58. Ya, yang pertama adalah ini 58 kan? Mbak Dwi Setianingsih. Ya, silahkan. Mana Mbak Dwi? Apa enggak apa salah ini, Bu? Ini angkatan berapa? Angkatan 58, Ibu. Bener Ki? Bu cek di sini. Dah, baik. Anda mau mempresentasikan sendiri atau Bu Nurul keluarkan dari BLC. Tapi ini karena Anda nanti akan latihan share, share kan? Coba Ibu mintakan. Ini bener nggak sih nama-namanya ini? Dimulai dari Adila, Ibu. Adila. Oh, berarti ini kelompok satu kan? Oh, yang kelompok satu. Oh, tadi itu yang 61 itu kelompok dua. Oke, maaf. Nah, ini kan ada yang dapat Pak Toha kan ya, mestinya kelompok satu. Oke, Mbak Adila, lalu lanjut Mbak Evipa, Mbak Alfia, Mas Anggito, Mbak Anissa Lais, Mbak Anissa Eka, Mbak Sifaul, Mbak Kholisatul, Mas Dafa, dan Mas Diwa. Itu nggih, Adila dulu. Ya, silahkan Mbak Adila. Permisi, Ibu, untuk share screen-nya apa sudah terlihat? Eh, hampir. Hampir ya. Hampir ya para peserta ya. Sedang OTW ya. Benar para peserta? Sudah Bu baru datang. Sekarang sudah. Sudah. Ntar. 03. Ntar, Mbak. Ibu, kan dulu. Laporan dulu. Sebentar, Mbak. Oktober. Soalnya kalau ini keliwat-liwat. Bentar. Ini apa sih namanya? Hmm, 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 hmm. Oke. Bentar. Oke. Ya, ya, silakan. Ibu dulu lihat aja ya. Ibu lihat ya Mbak ya. Mbak Dilang ya. Iya, Manajemen Bu. inventaris, manajemen inventarisasi apa inventaris ya Mbak? Harusnya inventarisasi, Ibu. Tapi jadi inventaris kenapa? Nih, kemarin di pertemuan yang sebelumnya untuk isu ini kan sudah sempat dibahas. Jadi kemarin itu saya copy dari saran jenengan itu tertulisnya manajemen inventaris. Jadi saya takut salah, jadi saya mengikuti yang saran Oh, jenengan kemarin. manajemen inventarisasi, manajemen inventaris alat. Apa ya? Secara bahasa ya. Apa eh, manajemen inventaris? Kemudian kalau langsung aja inventarisasi gitu ya. Anda isunya apa Mbak? Belum adanya ini Bu, belum adanya manajemen inventarisasi di laboratorium. Ya udah deh, manajemen inventarisasi, Mbak. Manajemen Nih, manajemen inventarisasi. Ya, inventarisasi ya. Ini sudah bagus judulnya. Bagus kan? Coba Anda lihat. Manajemen inventarisasi melalui Cindy. Ah, kesukaan nih Pak Tuhan nih. Dah turun. Turun lanjut bawah lagi. Ini hurufnya Mbak yang di atas, yang rancangan aktualisasi semuanya coba naik lagi. Rancangan aktualisasi sampai nilai-nilai dasar ini sampai ahli pertama ini ukurannya 16 Mbak Arial, ya Mbak. Yang atas ini 16. Nah, itu 16. Oke, besarin. Nah, yang bawah ini justru 14. Yang judul ini 14. Semua sama ya, 14. Oke, nah
Cek, ini biar bagus, Mbak. Pertama, ahli pertama, Mbak. Ahlinya di enter. Ahlinya enter. Ahli. Nah, gitu kan lebih kayak gimana gitu. Oke, bagus. Turun, Mbak. Namanya lengkap, pakai gelar. Terus, ya, tahunnya naikkan. Ya, nanti rapiin sendiri ya. Terus turun lagi. Terus. Bab satu. Ya, stop. Stop. Nah, ini. Tolong Undang-Undang ASN yang nomor 5 tahun 2014 ini Anda ganti, Mbak. Menjadi sekarang undang semua semua orang diganti guys, semua Anda ganti ya. Undang-Undang nomor 20. Nomornya saja, Mbak, yang diganti. Nomor 20 tahun 2023. Isinya sama enggak? Oh ya, boleh. Isinya juga kayak gitu. Ya, itu diganti. Karena itu undang-undang ASN yang lama, gitu. Tapi pasalnya tidak usah pakai, Mbak. Ibu Ibu nggak tahu pasalnya ya, Mbak? Atau dibilang aja tentang aparatur sipil negara menyebutkan gitu aja. Atau menjelaskan atau menyebutkan apa gitu ya. Ya, Oke. nggak usah pakai pasal, Ibu nggak cek ya, menyebutkan atau mengatur ini nih. Udah, stop. Turun, Mbak. Turun terus. Nah, itu masih ada undang-undang nomor 5 tuh. Nah, berikutnya terus terus paragraf berikutnya. Nah, pelatihan Latsar ini naik lagi, naik dikit di paragraf yang di halaman satu yang terakhir. Nah, itu enter, enter. Nah, Ini Ibu. tulis, enter. Nah, kurikulum Latsar, kurikulum Latsar, kurikulum pelatihan dasar diatur dalam, boleh, pelatihan dasar diatur dalam apa namanya? Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara, keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 580 atau tahun, nanti pakai tahun ya, ya tahun 2024 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS gitu. Titik. Selanjutnya di selanjutnya dijelaskan. Oke, terus saja selanjutnya gitu. Selanjutnya dijelaskan hmm, hmm, pedoman selanjutnya dalam selanjutnya dalam hmm, keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara sama dengan atas di copy aja. Nah, itu sampai dengan tahunnya, sampai tentang link sampai tentang. Oke, copy. Nah, paste di situ. Nomor 581 Mbak. Nomor 581 sekarang 588. Yang lain juga seperti itu ya, 581. Mm-mm. Heeh. Tentangnya hapus. Heeh. Pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Mm-mm. Mm-mm. Dijelaskan bahwa uh, pelaksanaan laksar dapat secara klasikal, e-learning, dan blended gitu ya. Heeh. Anda kan blended, kan masuk situ. Klasikal, e-learning, dan blended. Nah, oke. Ya, bagus tuh Anda miring, lurus kan sudah kayak auto atau blended, blend, blended, bener ya? Oke, titik, titik, titik. Nah, lagi, la- lanjut aja sekalian, lanjut lagi. Yang di depan blended itu loh. Terus, Latsar, Latsar, Latsar CPNS 2025. Nah, nah,
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Ya, ya. Anda sudah ada enggak tuh di bawahnya Ibu Ibu tidak lihat sih sebenarnya. Belum ya? Kan nilai dasar belum ada regulasinya toh? Belum ada, belum. Yes, lanjutkan. Nilai dasar ASN berakhlak sesuai tulis sesuai dengan surat edaran surat edaran Menteri Pendayagunaan aparatur sipil negara terus dan reformasi birokrasi. Ya, mana? Reformasi birokrasi RP nomor 20 hmm, tahun tahun 2021 tentang core value ASN berakhlak. Tentang apa? Core value ASN berakhlak. Nah, kan jelas kan? Dah bagus, titik. Dah. Anda tambah itu ya, regulasi itu ya, udah bagus. Semua tambahi kayak gitu. Nanti tinggal di copy. Ini Mbak Adila tinggal apa? Ngopi dikirim ke chat, ya dah? Kasihkan teman-temannya. Oke, dah. Ini kayaknya nggak perlu banyak-banyak orang ya. Yang lain kan tinggal menyesuaikan kan? Oke, dah. Yuk, turun. Lihat pelan-pelan. Ya, turun. Udah bener. Oke, gue. Terus. Sekarang kita ke tujuan. Mm-mm, mm-mm. Dah, tujuan. Nah, tujuan sesuai dengan panduan. Coba turun lagi. Ibu pengen lihat. Ada lagi nggak setelah nomor 4? Nah, stop. Tujuan sesuai panduan itu minimal ada 3. Yang pertama adalah menginternalisasi dan mengaktualkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sudah ya? Nilai-nilai mana? ASN berakhlaknya tulisannya mana? Nilai-nilai ASN berakhlak, Mbak. Terus dulu, menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yaitu, tulis. Singkatannya apa aja? Tulis. Yaitu apa? Berorientasi. Tulis sendiri ya. Oke. Terus. Kun. Ya, silahkan. Hmm. Terus lanjutkan sendiri sampai ke apa? Kolaboratif. Hmm, Juli. Terus apa sih? Bahan agenda. Oke. Ya, sampai udah selesai sampai situ. Mana? Dah, titik. Enter. Enter. Dah. Yang paling pokok itu satu. Kemudian yang kedua adalah tujuan terkait dengan substantif. Ini nggak usah pakai gini-gini, Pi. Semat-semat SSN. Nomor 2 Anda hapus. Nomor 3 Anda hapus. Nah,
Yang berikutnya adalah judul terkait dengan substantif. Anda kan ingin mewujudkan atau Anda inginnya betul meningkatkan kualitas atau tata kelola. Tadi judulnya kan optimalisasi itu ya, Mbak ya. Untuk manajemen inventarisasi, Ibu. Nah, berarti Anda pakai yang nomor 3, yang nomor 2 dihapus saja. Nomor 2 dan nomor 4 dihapus. Betul kok suka ngapus? Iya, dah 3 dihapus. Nah, tapi pakai di madrasah Brebesnya pakai ya Mbak ya. Di madrasah uh, Brebes. Dah titik 3. Nah, ini yang ada pada panduan kan ada di panduan. Yaitu merupakan salah satu, coba lihat-lihat. Atasnya apa tulisannya? Coba naik naik dikit di atasnya angka angka satu apa? Antara lain kan? Tujuannya adalah untuk menjadi salah satu menjadi salah satu persyaratan kelulusan Latsar CPNS tahun 2025. Sebagai ya, sebagai Mbak, tidak menjadi Mbak. Sebagai. Mm-mm. Oke, nah itu ya para peserta minimal ada 3. Kalau Anda mau mengembangkan seperti Mbak Adila tadi, aduh Eman nih yang nomor 3, 4, 5 tadi ditambahkan tidak apa-apa. Yang penting satu yang poin 3 ini masuk. Gitu ya Mbak Adila, nggih. Berikutnya manfaat para peserta. Yuk, manfaat. Manfaat ini harus jelas bagi penulis, bagi unit kerja, terus bagi apa lagi? Siswa? Enggak. Oh, siswa, oke. Bagi lingkungan. Kalau Anda menggunakan kata siswa di sini, semuanya siswa ya. Kalau ada murid, Anda ganti replace siswa. Oke. Lingkungan, lingkungan siapa, Mbak? Madrasah, Ibu. Kan sama-sama madrasah, tuh berarti. Nah, Anda pokoknya kenapa ini harus jelas? Karena nanti ketika Anda melaksanakan aktualisasi, pihak-pihak yang mendapatkan manfaat ini akan membuat testimoni video bahwa aktualisasi Anda ini bermanfaat. Kalau bagi siswa jelas, siswa yang akan memberikan. Kalau bagi madrasah ya pimpinan. Bagi rekan atau bagi guru ada nggak bagi guru? Mm-mm. Guru yang akan memberikan pengakuan. Tapi kalau bagi lingkungan nanti siapa? Nah, itu perlu kita pikirkan seperti itu. Ah, itu Mbak ya. Juga terkait dengan nanti yang penerima dari rekomendasi. Kalau nanti sudah menjadi laporan aktualisasi, kan ada kesimpulan, ada simpulan, ada rekomendasi. Nah, rekomendasi kan Anda tujukan kepada siapa? Kalau kepada madrasah jelas, ada pimpinan, siswa jelas. Kalau lingkungan nanti siapa? Kan nggak anu. Oke, yang lingkungan itu Anda cek kembali mau dimasukkan ke mana itu, ya. Oke. Berikutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup ini adalah cakupan sama dengan ruang lingkup ini sama dengan apa para peserta? Sama dengan pembatasan masalah. Isu yang diangkat ini unit kerjanya hanya di Mandua Brebes, ya kan? Pelaksanaannya tanggal sekian sampai sekian gitu tuh, Mbak. Heeh. Rencana kegiatannya ini lalu siswanya mana? Ini apa kok siswa? Ini kan bukan siswa. Ini lab ya. Oke. Dah cukup. Bagus. Sudah cukup. Heeh. Oke, sekarang deskripsi organisasi ya. Anda semua perhatikan cara menumbering, ikutilah kayak Mbak Adila. Coba cek dulu Mbak, nama babnya bab 2. Bab 2 tulisan duanya adalah apa? Angka Romawi, nggih? Dah. Deskripsi organisasi Anda cek itu pakai A. A besar kapital. Satu Arab itu di bawahnya. Gitu nggih? Ini itu ya aturannya menulis. Dah, profil organisasi turun, Mbak, turun. Turun. Itu keluarga Haji Jalaluddin yang jadi Pak 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 Kepala tuh, Mbak, yang menginfakkan tanah. Di Ibu, di sejarah Hmm, seperti itu. Ini ada sejarahnya. Saya masukkan. heeh. Oh, jadi oh gitu. Ya oke, turun, Mbak. Oke.
Ini yang ada di itu ya, Brebesnya yang ada di apa namanya? Daerahnya. Di Pasar Batang, Ibu. Bukan yang di satunya lagi mana? MTS. MTS 1 di Ketanggungan. Oh, Ketanggungan. Bukan Ketanggungan ini ya? Nggih, saya yang di Brebes Kota. Hmm. Oke, ini kan ADB. Pas ADB kan Ibu sok ke sana. Tapi yang kok ADB ini? Dulu yang di Ketanggungan ya, Mbak? Oh Saya iya. di ini, Bu, di Pasar Batang, Brebes Kota. Gitu ya, Ibu yang salah. Oke, turun visi misi visi misi dan nilai organisasi, Mbak, dan nilai organisasi. Apa apa di formatnya memang nilai-nilai organisasi gitu, Mbak, tanpa dan? Ini saya Oke. kemarin melihat yang di periode 1 itu langsung nilai-nilai organisasi begitu. Oh, sebenarnya nggak penting juga ya, visi misi nilai-nilai organisasi. Tapi di panduannya panduan apa, Mbak? Cek, cek. Ntar Mbak kita pastikan dulu panduan bab 4 ya. Jadi agenda 4 panduan. Ntarnya, Bu Nurul kenapa kayak gini ya? Ya supaya anu lah pasti. Ini. Oh ternyata, oh ya benar. Mm-mm. Benar, visi visi misi koma nilai-nilai organisasi. Dannya dicoret Mbak di dia. Mm-mm. Dah. Visi oke, misi AB. Nah, ini Mbak. Halo semua. Setelah angka 2, 2 Arab biasa ya para peserta, kan B itu loh, kan 2 A, B. Di bawah misi ini benar satu, tapi satu satu terus pakai tutup kurung. Satu tutup kurung. Anda pilih di itu. Mm-mm. Nah, gitu ya. Semua kayak gitu. Dah, terus. Hmm. Ini gambar di gambar 2.1 apa Mbak? Ada tadi ya, sudah ya. Ada Udah. Ibu Kalau gambar udah, madrasah. ya udah turun sekalian, turun aja. Udah. Ini bener ya, satunya satu gitu ya. Atasnya apa tuh? Nilai-nilai Atas. organisasi, Ibu. Oh iya, habis nih, iya bener. Mm-mm. Ya, setelah huruf kecil, huruf. Terus matrik. Ibu ngapunten, ini saya bukannya dari LK, jadi untuk Oh yang iya. selanjutnya terpisah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, oke. Dah, oke ya. Coba Ibu tanya dulu untuk LK 16 ada pertanyaan nggak? Anda menyesuaikan seperti ini semua. Ada pertanyaan nggak? Saya Ibu izin bertanya. Ya, silahkan Mbak. Mbak Dila juga yang nanya. Nggih. Oh, tadi presentasi Mbak Dila. Oke deh, silahkan Mbak Dila. Nih, itu untuk poin yang visi misi dan nilai-nilai organisasi, untuk poinnya hanya 3, tapi ada beberapa kelompok yang dari eh, apa contohnya itu ada mencantumkan struktur. Sebenarnya struktur organisasi itu wajib ada atau gimana gitu? Ya, eh dia tidak wajib, tapi itu adalah menggambarkan dari profil. Nah, permintaan profil itu apa? Yang jelas harus ada nama madrasah, ya. Kemudian sejarah singkat, ya. Setelah itu ada apa? Ada bagan ataupun struktur yang menggambarkan, ya, menggambarkan eh, ini apa namanya? Ini pimpinan dan bagaimana hubungan antar stakeholder internal yang ada di dalam madrasah itu. Mm-mm, ya. Nah, itu sehingga kalau dikatakan mutlak atau tidak, ya itu penting karena Anda sebagai guru itu Anda posisinya berada di mana satu. Kedua, bisa jadi isu yang Anda tampilkan itu, isu Anda mengangkat isu itu bukan isu yang itu adalah tusi, tapi isu yang dari lembaga yang mana Anda itu adalah bagian dari apa anggota anggota suatu tim.
anggota suatu tim. Nah, sehingga kalau Anda mengangkat itu, maka kan akan diketahui ada kepala, ada wakil dan lain-lain, kemudian ada ini anu guru struktur gini terus siswa terus ada mungkin ada tim apa begitu kan akan tampak di struktur. Sekarang pertanyaan Ibu, apakah ada di antara Anda madrasah atau instansi Anda yang tidak ada apa struktur? Ada nggak? Ada semua kan? Nah, silahkan ditampilkan. Gitu nggih, Mbak Adila? Oke, baik, bagus. Itu LK keempat, maaf, LK ke 16. 16, nggih. Udah cukup LK ke 16, fix semua ya, nggih. Sekarang 17. Ibu mintakan kepada urutan berikutnya adalah Mbak Afifah. Silakan Mbak Afifah. Baik, Ibu, saya izin untuk share screen terlebih Ya, dahulu. silakan Mbak. Oke, Mbak Afifah. Ya, silahkan. Boleh kok dilihatkan dari depan. Ini apa nih? Ini LK 13 ya, Mbak? 17. Hah? 17. 17. Terus Nggih. turun apa? Kalau turun nanti di analisis isu. Hah? Kan ini LK 13, Mbak. Anda 17 itu, Ibu. mungkin sudah digabungkan, mungkin di halaman-halaman bawah-bawah, halaman bawah-bawah. Ini kan LK 13. Kita sudah lewat kan LK 13. Ini Anda mungkin modelnya saya ulangi digabung-gabungin. Iya, kalau Ah, saya. udah. Oke, ini dia. Ini LK ke-15, Mbak, namanya ini. Matrik rancangan tuh LK yang ke-15. Nah, Ibu pengen lihat juga. Aduh, duh, duh, duh. Stop, Mbak. LK 15-nya kok gitu, Mbak? Oh, kemarin Ibu sudah menjelaskan belum? Cara ngerjakan LK 15. Stop. Di copy tahapan sudah belum kemarin? Ampun, Ibu. Ini kopian dari pekerjaan atau tugas yang sebelumnya itu. Ya, tapi kan Ibu sudah memberikan penguatan konfirmasi di hari yang ke-16. Ya kan Anda kerjakan, ya toh? Anda ngerjakan. Kemudian Ibu memberikan insight. Kebetulan saat itu yang Ibu minta tampilkan itu atas nama siapa? Sebentar, Ibu minta ambilkan charger dulu ke anak Ibu ya. Ya, oke. Kemarin yang Ibu mintakan untuk, jadi begini, kalau Ibu ada menjelaskan ke salah satu, yang lainnya ngikutin gitu loh. Sudah Ibu jelaskan belum kemarin? LK yang ke-15. Sudah kan? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ya, maaf. Kemarin yang Ibu mintakan untuk menjelaskan siapa? Nah, untuk menampilkan LK 15. Ya, sekarang kita kita cek saja. Ya. Pemaknaan keterkaitan ini secara cepat saja ya. Ibu ulangi lagi. Jika ibu menjelaskan kepada salah satu, berarti itu adalah menjelaskan untuk semua. Dan bahkan ya para peserta itu bisa Anda ajukan sebagai pembimbingan dari Bu Nurul yang Anda isikan di form pembimbingan yang di lampiran dari panduan. Yang bawah kan ada format itu, form pembimbingan oleh coach. Nah, sudah dijelaskan seperti itu. Ya, Anda isikan di sana. Nanti Bu Nurul akan menandatangani ketika kita bertemu, insya Allah di klasikal. Ya kan? Di klasikal itu Ibu tinggal ngasih paraf. Siapa yang bisa mencermati nih? Kolom 5-nya seperti apa nih para peserta? Ini sudah bagus isunya. Kurangnya variasi metode pembelajaran sudah ini isu. Kegiatannya mengidentifikasi kebutuhan metode pembelajaran dan ada. Oke, ini udah.
kan kata kerja. Tahapannya juga me. Sekarang pemaknaannya ya. Untuk output, sebentar Ibu cek dulu output draft kebutuhan. Ya, boleh bilangnya daftar kebutuhan. Anda kan sudah mengidentifikasikan. Nah, ini daftar kebutuhan. Tulis ini jadi daftar. Oke, ya, itu nanti yang daftarnya huruf kecil aja. Lalu lah ini resume arahan mentor boleh. Memang itu kan ke bawah itu, ke mentor. Nah, cukup tahapannya di copy. Coba kalau sudah, ini tahapannya di copy, Mbak Afifah. Tahapan yang A ini di copy. Kemarin Ibu sudah jelaskan ya pesan Ibu copy. Terus ditaruh di sini memahami ini di depannya, di belakangnya memahami bawah-bawah. Itu ya situ benar-benar benar tadi. Paste. Itu paste. Dah, C-nya hilangin nanti nanti ganti A nanti ya. Ganti ya. Start from A. Yes. Sekarang Anda pikirkan atau rencanakan mengidentifikasi kebutuhan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik serta sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki satuan kerja. Ini masuk apa para peserta? Bentar. Ini tahapan terlalu panjang ya. Bilang aja, mengidentifikasi kebutuhan metode pembelajaran. Ini nih tahapan, yang untuk tahapan. Kolom tahapan, yang bawah, yang sesuai sampai kerja itu Anda hapus. Nah, sekarang Anda ke kolom pemaknaan. Sudah benar. Kontrol Z. Nah, sudah benar. Kan ini kan ada ngopi tadi, mengidentifikasi kebutuhan metode pembelajaran. Kemudian ada penjelasan sesuai dengan karakter peserta didik, bla 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 sampai satuan kerja. Ini berarti kan apa para peserta? Nilai yang dikembangkan. Berorientasi pelayanan. Anda tulis di depan sini, di sebelum mengidentifikasi Anda tulis. Nah, di situ. Berorientasi pelayanan. Anda tebalkan. Anda bold. Nah, caranya seperti itu, Mbak. Demikian juga nanti yang B, ya, yang B Anda lakukan juga, Anda copy itu. Berkonsultasi dengan mentor dan guru senior, titik. Nah, maaf, yang di tahapannya Anda hapus itu. Untuk memperoleh masukan tuh nanti. Nah, gitu. Kemudian di B, nah ini bagus untuk memperoleh masukan. Ini masuk apa berarti? Kolaboratif, Mbak. Kolaboratif. Kolaboratifnya ditebalkan. Nah, oke. Nanti kalau mengembangkan nilai yang lain lagi silahkan. Yang bawahnya hapus. Hapus. Nah, gitu caranya. Bagus tidak kira-kira kayak gini? Sudah pas gitu enggak, Mbak Viva? Halo Mbak Viva. Sudah plek-plek gitu kan? Ayo, masih suaranya, audionya masih di close. Mbak, suaranya masih di close, Mbak. Ibu tidak dengar. Mbak Viva. Nggih, Ibu. Mm-mm. Kayak gitu ya. Nggih. Sudah bisa ya. Teman yang lain juga sudah ya. Dan ini termasuk bagian dari Anda konsultasi dengan Bu Nurul. Termasuk juga Mas Dava yang tidak langsung berinteraksi secara lisan dengan Bu Nurul ini juga Anda konsultasi gitu, yang lain juga konsultasi. Dan ketika ada yang Ibu berikan masukan, ya menyesuaikan masing-masing. Termasuk tadi ketika Mbak Adila itu, ya, Bu Nurul juga itu apa namanya memberikan masukan banyak itu, Anda juga dapat masukan dan sah untuk dijadikan sebagai apa? Anda juga konsultasi dengan Bu. Sekarang berikutnya, pencapaian visi misi. Kita ini mendukung, kan bagus ini. Sudah bagus yang kolom 6. Sekarang turun. Jangan lupa, naik dulu. Naik dulu. Sedikit. Anda cek di LK, itu kan ada analisis dampak. Ini Anda enter ini, yang di nomor 1 ini paling ujungnya Anda enter supaya, bukan. Di luar tabel Anda membuat lagi
row, membuat row. Di bawah kegiatan membuat row. Di, di bawah kegiatan satu nggih, Bu? Atau Mm-mm. Di oke. di masing-masing kegiatan di bawah kegiatan Nggih, Anda membuat row analisis dampak. nggih. Nah, itu Anda tulis dan Anda merger semuanya menjadi analisis dampak. Oh, nggih. Ya, silakan. Seperti pada LK ya semua, cukup ya. Ini udah 10:51, kita masih punya setengah jam, kita turun lagi, Mbak. Itu Anda merger dulu, Mbak. Merger dulu biar ingat. Nah, itu. Ah, merger ya, analisis dampak. Anda cek analisis dampak itu isinya apa para peserta? Jika tidak diterapkan nilai-nilai ini, maka ya itu. Anda lanjutkan, oke? Hmm, baik, Ibu. Dah, berikutnya. Nah, Mbak, halo, halo. J. Pastikan semua tahapan itu menggunakan kata kerja aktif. Itu masih ada analisis CP. Ada ganti menganalisis. Bentar, Ibu. Anak Ibu tadi udah ke bawah. Oke ya. Itu Mbak, menganalisis ganti, yang lain-lain diganti sekalian Mbak. Oh, gitu. Nggak ada sih. Ampun semua, Ibu. Ampun, G. Oke. Nggih. Pastikan itu semua juga, yang lain-lain juga seperti itu ya, para peserta. Oke. Dan masing-masing di bawah kegiatan itu harus ada analisis dampak. Tolong Dampak. ambilkan charger dan kabel. Ntar Mbak, kabel di meja bunda. Nah, kasih. Oke. Oke, sekarang jadwal. Bagus. Ada output. Bagus. Tabel itu di atas judul tabel di atas gambar. Oh, Mbak, tabel 2.4 Mbak, angkanya angka Arab. Yang lain juga gitu ya. Oke, dah turun. Oh, sudah habis. Alhamdulillah ya. Sudah Mbak. Mohon maaf, Ibu. Tadi mengenai analisis, itu saya taruh di bagian paling belakang, di bagian kendala serta antisipasinya. Mohon maaf tadi. Untuk Nah, antisipasi kegiatannya. ini bukan analisis dampak. Ini tuh adalah kendala dan antisipasi. Ya, terima kasih ya. Ya Allah, itu Mama. Oke. Mbak, yang namanya analisis dampak tuh yang kayak gini. Lihat tabelnya juga. Lihat tabel yang asli ya dari Ibu. Ibu tak sampaikan. Gak apa-apa toh, ini kan Anda hari ini targetnya yang laki-laki. Sholat Jumatnya ingin mendapat apa? Sapi. Buat unta, Bu. Unta. Waduh, unta jam berapa, Mas? Minggu lalu Anda sudah dapat unta belum? Masih ditabung, Bu, di akhirat. Oh, ya ya unta masih ada, masih ada ya. Oke. Eh, oke, nih. Nih.
Anti LK ya LK-nya. LK di hari 15 apa beda atau sekarang? Pastikan dulu ya. Ini kan sama. Ah, ini loh. Turun dulu ya, Ibu turunkan dulu ya, Mbak ya. Ibu take down dulu. Oke, nih. Rumah Ibu tuh dekat dengan masjidnya. Langkah gitu. Ini ya para peserta, sudah kelihatan belum? Kan aslinya tabelnya seperti ini ya, Mbak. Halo, Mbak. Halo. J, Bu. Nah, ini ya. Jika nilai beralat tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka yang terjadi apa? Oke, dah. Sekarang silakan lanjutkan. Tadi Anda sudah selesai belum? Ini, Bu. Sudah selesai, G? G, terima kasih, Mbak Dipa. Alhamdulillah, ya Allah. Sekarang LK berapa? Tadi LK 17 ya. Sekarang LK 18 yuk. Silahkan LK 18 yaitu dengan penuh apa? Hormat dan cinta, G. Mbak Alfia. Ya, silahkan Mbak Alfia. Ya, Ibu. Ya, ya kayaknya karena sekarang waktu sholatnya lebih awal ya. Mungkin nanti jadi selesainya lebih cepat ya. Nah, paling 11.15 lah ya. Yuk. Ibu mohon maaf, laptop saya kok nge-lag ini nggak bisa Oh share iya, itu kadang-kadang screen. memang gitu laptop itu sifatnya. Berarti yang berikutnya, Mas Mohon Anggito. maaf, Ibu. Ya, Mas Anggito. Memang gitu laptop itu. Dia kayak kalau kita kemerungsung gitu ya. Saya juga iya. Ya, silakan Mas Anggito dengan hormat nih dan sayanglah. Kasih. Iya, Bu. Untuk apa? LK-nya LK berapa tadi? Maaf. 18. Nah, nih, yuk kita lihat lagi dari atas. Nah, bagus. Rancangan itu dibuat ukuran 16. Ini bagus. Calon penghulu ahli pertama tidak bisa jadi satu baris, nah, Mas. Nah, gitu loh, Mas. Nah, bagus loh coba nih, Mas Anggito. Si terang. Ibu baru menemukan ini. Sistem temukan arsip nikah gampang. Lah, kayak gini nih maksud Ibu. Kayak gini Anda bisa. Ayo, Mas, yang kata asing Google Spreadsheet dicetak miring, Mas. Ah. Bagus. Weh. Terus di KUA sebentar. Di KUA nih loh, Pak Toha itu nggak mau disingkat. Kantor Urusan Agama, Mas. Nanti dia akan bilang beliau akan menyatakan kuah bakso kah, kuah soto, gitu-gitu. Anda dengar aja. Kalau Anda mau mencoba, tidak usah Anda ubah. Nah, Sleman, Kap, Kap ya. Apa? Kantor Agama memang Sleman tuh namanya. KUA apa, Mas? Untuk sekarang, setahu saya itu sudah nggak mencantumkan kecamatan atau kapanewon, Bu. Heeh. Jadi biasanya Berarti itu memperjelas aja. KUA Sleman, Kalau Kabupaten Sleman. ya, gitu. Ya coba nanti Pak Toha komentarnya apa. Memang faktanya gini Pak Suliman. Tahun Mas, tahun 2025. Bagus. Mas bagus. Memang judulnya bagus. Ibu senang sekali. Kreatif kan? Oke, turun. Ini tahunnya masih di bawah ini. Oh ya udah. Turun. Turun, turun. Ayo, Ya, Bu, untuk turun. lembar pengesahannya saya belum jadi, Bu. Jadi baru sampul ya, Bu. Oh. Nanti Saya jangan kira lupa ya. ya, Nama Pak Toha kan gini. sudah ada. NIP-nya. Oke, Bu. NIP-nya ada situ, sudah ada semua. Pendahuluan tadi sudah kita berikan masukan untuk Mbak siapa?
Adila, Anda sudah sesuaikan ya. Turun, dah turun. Tujuan sudah menyesuaikan, ya, manfaat sudah. Nah, untuk referensi, untuk menulis apa? Referensi itu boleh body note, boleh footbook, apa boleh footnote ya. Jadi ini tidak masalah. Malah malah pakai footnote ini malah sulit loh, Mas. Ya tah? Ya, Anda ingin yang apa? Ingin yang challenge ya, ingin yang menantang. Oke, bagus. Dah. Tapi mana ini? Sebentar. Kok naik, naik. Yang C, yang C. Lah, oh iya. Pemenuhan salah satu loh, Mas. Salah satu syarat, salah satu loh, Mas. Pemenuhan salah satu syarat, salah satu. Ya, udah bagus nih. Bagi KUA, bagi ini. Nanti bisa dimintakan anu toh, testimoni toh. Besok kalau udah menjadi aktualisasi bisa toh, unit manfaat masyarakat bisa. Oke, Mas, turun Iya Mas, bisa. terus bisa ini. Bagus. Ini ingat ya punyanya Mbak Dila tadi. Deskripsi. Profil ini satu. Satu, Arab. Ayo Mas, satu. Alamat ini A, kecil. Heeh. Berarti Ibu harus nuliskan ini. Di chat ini. Pertama kali angka Romawi. Ya, ini angka Romawi. Kedua apa? Huruf besar ya. Berikutnya lagi apa? Angka satu biasa. Berikut apa lagi? A gini. Berikutnya apa lagi? Satu begini. Berikutnya apa lagi? A gini. Tuh, ya Mas. Lihat lihat di chat urut-urutannya. Oke, Ya. Bu. Oke, Oke, sudah. Ini Anda sesuaikan aja nanti, oke? Ya. oke, Bu. Siap. Turun Mas, turun. Udah benar. Terus isi misi nanti ya. Terus 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 Sudah, Bu. terus. Sebentar. Udah. Saya saya ganti file, Bu. Belum saya gabungkan. Boleh gabung. Bagus ya. Bagus. Semuanya bagus lah. Kapenewan Sleman itu dekat rumah Ibu mungkin ya? Enggak ya? Ibu Maguwo. Jauh ya? Iya, Bu. Beda, Bu. Kalau sama gua masuknya Depok. Hmm. Anda aslinya orang mana? Saya asli Bukan. Kalbar, Bu. Pontianak. Iya, Bu. Saya di Pontianak loh, Mas. Ya Allah. Iya, Bu. Tinggalnya di Kemarin mana? mau Di Pontianak. Sekalian aja. Tinggal di mana? Anaknya siapa? Waduh, enggak, Bu. Saya udah pindah, Bu, di Bengkayang saya. Oh, Bengkayang lah ya, Bengkayang di Iya, Sanggau ya. jauh. Ah, Iya, ah. Bu. Kemarin mau nyapa tapi nggak enak. Ya Allah, pantesan suaranya Sesama kok beda. Saya udah Kalbar. nyoba ini bukan orang Jawa nih. Iya, Ya, Bu. nanti aja ngomong lagi ya. Oh, lah Iya, Pontianaknya Bu. dulu mana? Tapi Ibu ingin penasaran nih. Pontianaknya mana dulu? Kalau Pontianak dulu saya masih kecil, Bu, tapi Bapak dulu di Pontianak di di Sungai Pinyuh kalau nggak salah, Bu. Sungai Pinyu. Hmm. Iya, tapi udah pindah di Bengkayang, ngajar gitu, Bu. Guru juga. G guru, Bu. Oh ya Allah. Main-main ke rumah Ibu ya. Iya, Bu, insya Allah siap. Kapan-kapan. Tapi setelah lulus Latsar, setelah dapat sertifikat nanti dikira ada apa gitu ya. Iya, Bu, siap. Oke, kan nggak boleh nih Ibu kontak-kontakan gini. Iya. Oh gitu. Oke. Ini LK berapa, Oh ya, Mas? maaf ini yang lanjutan yang tadi, Bu. Ini LK 13, Atau Mas. lanjut? Lanjut, Mas. Lanjut Ini yang tadi lanjut aja. yang tadi aja ya. Sabar. Berarti ada orang apa? Saya Ya. Jawa Melayu, Bu. Oh, Jamel. Kalau Ibu Japon. Jamal. Kalau Ibu Oh, Japon loh. Japon. Dah ini loh Mbak, analisis Iya. dampaknya kok belum diisi nih. Iya, Bu, baru tadi
belum saya isi tadi. Oh iya, baru Baru dapat tadi ya. masukan jenengan tadi. Nggih. Nah kan bagus dia mengerjakan nih. Bukan karena ya para peserta. Mas, kok gini ya? Nanti silahkan untuk kontribusi misi semuanya. Gimana caranya ngisi kontribusi kolom 6? Ibu kasih arahan dulu. Cara mengisi matrik eh, kolom, aduh, waktunya kolom 6 ya. Anda copy tujuan ya, dipaste di kolom 6, lalu tulis ya berkontribusi eh, ber berkontribusi pada visi, misalkan visi madrasah atau visi KUA ya, visi KUA, yaitu Anda paste ya, dipaste tuh ke situ. Terus dan misi KUA nomor berapa, yaitu Anda paste, dah gitu. Cara isi matrik kolom 6 tuh kayak gitu. Jadi jumlah isian di kolom 6 ya sesuai dengan jumlah kegiatan. Tiap kegiatan ada isi kayak gitu. Gitu ya. Baik, Bu. Nggih, Nah, siap, Bu. itu ada catat itu. Oke. Lanjut, Mas. Lanjut. Saya kira kita harus lanjut ke berikutnya ini. Terus, terus, terus. Yuk, 11.27 jadwal. Jadwalnya kok kayak gitu. Outputnya lihat, Mas. Output, halo semua, perhatikan semua ya, sayangku perhatikan. Mas, untuk kegiatan pastikan kata kerja Mas berkoordinasi, berkoordinasi. Ganti Mas, Koordinasi. tulis Baik, Bu. Ini gambar, ya, ini bentuknya gambar, Bu. Nanti Oh saya ya, edit wes, lagi, Bu. berkoordinasi, nggih. Nah, Mas, Nggih. jenengan dulu MTS-nya mana? Saya MTS-nya di Buntayang, Bu. Oh, Bengkayang. Iya, Bu. Oke, Udah ini berkoordinasi. Lalu output, ayo Mas, output kanan sendiri. Untuk lagi, output itu adalah kata benda. Sehingga output itu berarti apa? Catatan arahan, koma surat tugas, gitu loh. Jadi kata benda, output itu adalah kata benda yang bisa dilihat, diraba, ataupun dicetak. Itu namanya output, Mas. Iya, Bu. Sehingga di sini yang B menyusun jadwal, ini bukan menyusun jadwal, tapi jadwal dan instrumen penilaian awal. Nah, itu namanya ya. Jadwal dan instrumen penilaian awal. Jadi tidak ada kata kerjanya. Kata kerjanya dihilangkan. Yang A, berkas nikah ini bagus. Nah, yang B, sistem pencarian arsip. Bukan sistemnya, Mas. Karena itu tidak bisa dicetak. Tapi apa? Dokumen sistem. Ya. Oh, Gitu. iya, Bu. Dan seterusnya. Itu bagus ya dokumen hasil. Semuanya seperti itu, nggih, para peserta, nggih. Outputnya ya. Oke. Lanjut, Mas. Lanjut. Kendala. Nah, ini silahkan. Kan tergantung ya. Iya, Oke. sudah, Bu. Bagus. Udah. Bagus. Udah. Oke. Alhamdulillah. Sekarang tinggal LK hari ke-18. Yuk. Yaitu. Ibu, saya udah ganti device, boleh izin coba share. Oh, boleh, Mbak. Silahkan, Terima Mbak. kasih, Bu. Ya, selfie ya. Luar biasa ya Mbak Alfiah ini ya effortnya ya. Mas Diwa, jangan ngantuk loh Mas Diwa. Semangat. Ya hari ini kan Anda mengejar onta. Tapi menuntut ilmu itu apa? Utlubul ilmi, utlubul ilmi. Utlubul ilma, apa Mas? Fari,
faridatan ala kulli muslim. Faridatun alal muslim wa muslimatin. Coba, ini juga ada pahalanya juga, Mas. Halo, Mas Diwa. Iya Ibu, iya. Jangan semata-mata ingin ngejar unta, Mas. Unta nanti ada lagi. Ini, tapi ini wajib dulu. Ini sebentar, Mas. Tinggal 4 menit. Yuk, Mbak, turun, Mbak. Optimalisasi pagi. Ini piye ya? Optimalisasi Nah ini pagi. Sebentar, Mas. Optimalisasi pagi, pendataan alat. Mbak, gimana Pak Tohan? Tidak suka kayak gini, Mbak. Pernah ada orang kayak gini, jadinya beliau tidak suka. Jadi saya tahu. Pendataan alat dan bahan laboratorium kimia dan analisis gizi. Pagi itu singkatan apa, Mbak? Pagi itu banyak pendataan hanya alat dan bahan laboratorium, G-nya Nah, gizi itu, Bu. dah, biar aja. Pendataan alat dan bahan laboratorium biokimia dan analisis gizi melalui pagi gitu, Mbak. Oh, nggih, Bu, siap. Melalui pagi. Wes, udah bagus itu. Pak Toha tidak suka tuh kayak gitu-gitu. Ditaruh depan gitu. Dia sukanya isunya ditaruh di awal. Melalui pagi. Ini Ibu sampaikan rahasia yang sudah Ibu ketahui ya. Heeh. Melalui pagi. Terus di Universitas Islam Negeri Solo tahun 2025. Dah bagus nih judulnya nih. Bagus kan? Beliau akan muji-muji ya, muji Anda. Oke, lanjut. Turun. 3 menit aja lagi. Oh ya. Oke, terus. Oke. Bentar, Mbak. Bentar, Mbak. Oke, oke. Nah, terus bagus, terus, rapi ya, terus, terus, terus. Ya, ya, betul, ya, ya. Tapi tadi yang SE-nya belum ada ditambahkan ya. Tujuan ini sebentar, tujuannya, tujuan naik lagi. Anda naik, tujuan turun. Oh, Anda taruh situ. Oke, bagus, dah boleh. Turun lagi, dah. Kayaknya bagus deh. Turun terus. Pak Alvia turun terus. Turun. Pastikan yang dapat kemanfaatan nanti Anda bisa minta testimoni. Bagus, gambar di bawah. Oke. Terus, Mbak. Bagus kok. Terus. No, tuh ada struktur tuh. Ya, untuk menjelaskan ini posisi di mana itu tujuannya, visi misinya biar bisa di enter ke. Kok satu? Oh iya benar. Ya, betul. B 2A. Benar, dah. Terus. Nah, oke. 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 Ya, ikan. Terus ya. Bagus, nanti judulnya tinggal sesuaikan. Oke, terus. 1 menit lagi. Oh, stop. Ibu pengen lihat. Nah, ini dia bagus berkonsultasi dengan mentor. Oh, berkonsultasi dengan mentor. Untuk ya kolaboratif kan, Mbak, dengan Nggih, Bu. eh, maksudnya kolaboratif misalkan dengan kalau Anda pilihnya kolaboratif berarti akan berkonsultasi dengan mentor. Ya cukup kayak gini nggak apa-apa. Misalkan berkonsultasi dengan mentor bekerja sama dengan baik gitu loh. Ada kata-kata tambahan gitu, oke? Bekerja sama dengan baik berarti kan kolaboratif. Mm-mm. Oke. Saya yang tadi menyesuaikan yang untuk kontribusi ya. Kontribusi itu berdasarkan kegiatan loh Mbak ya. Merencanakan program pendataan alat dan bahan. Ini bagus sudah ada analisis dampak. Yang untuk kontribusinya nih loh Mbak, kopi merencanakan program pendataan alat dan bahan. Kegiatannya
Anda copy, berkontribusi pada visi ini loh Mbak. Ini yang paling atas ini loh Mbak. Dengan adanya output hasil ini Anda hapus Mbak. Dengan adanya output hasil sampai memberikan itu hapus sampai dengan memberikan sampai dengan memberikan itu hapus Mbak. Nah, sekarang Anda copy kegiatannya. Ini nih sini. Merencanakan program pendataan alat dan bahan ini Anda copy. Copy. Yuk copy. Nah, dah pastekan ke depannya ke belakangnya kontribusi, sebelum kontribusi. Pastekan di sebelum kontribusi. Nah, situ. Enggak. Di belakang nah situ. Ah, paste. Ah, berkontribusi, tulis berkontribusi. Oke. Terhadap visi ini, dan misi. Bagus. Yang lain kayak gitu loh. Ya, kayak gitu udah. Yang lain ikutin kayak gitu semua. Turun lagi Mbak. Ayo Mbak, udah lewat waktunya. Aduh, Ibu tidak bermaksud untuk Diva ini tidak mendapatkan. Aduh, ayo Mbak, turun Mbak. Turun. Nah, oke, turun jadwal sudah. Oke, bagus ya. Itu juga bagus untuk outputnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Cukup, 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 cukup. Nah, berikutnya Ibu stop ya. Berikutnya yang terakhir, Ibu yang men-share. Yaitu apa para peserta? Yaitu penutup. Anda kan bingung tuh buat penutup. Penutup itu isinya poin-poinnya sebagai berikut. Anda sampaikan seperti ini, isunya apa di tempat Anda, lalu Anda telah meng-APKL, gitu, Anda telah meng-USG, gitu para peserta. Nah, sampai dengan diperoleh ini, dan nanti di berikutnya ada harapan bahwa Anda dapat melaksanakan dengan baik dan mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak yang dikaitkan dengan substansi manajemen ASN dan smart ASN. Ya, ini namanya penutup. Oke, penutup buat seperti ini. Oke, dan untuk pustaka tidak ada ketentuan khusus apakah dia mengikuti American style, British style, apa-apa itu tidak ada. Yang penting adalah konsisten. Oke? Ibu kira, menurut hemat Ibu, pembimbingan Ibu sudah maksimal, tapi Ibu tetap memberikan ruang bagi Anda untuk komunikasi. Kita sudah punya grup kan, WAG. Silakan bertanya di sana. Mudah-mudahan Ibu dapat cepat merespon, karena kan weekend kan besok. Tapi Ibu kadang membuka, oke? Di grup saja. Kalau di pribadi itu nomor pribadi, ya kadang bisa Ibu buka, kadang enggak. Tapi kalau di grup Ibu langsung cek. Ibu sudah punya coaching itu sudah punya 9 apa 10 ya. 11 lah teman Anda, 11 grup coaching, semuanya coaching. Buatlah ini, buatlah nama grup. Sudah ada kan? Sudah punya grup kan kita? Sudah belum? Sudah, Bu. Oh, sudah kan? Sudah. Jadi namanya adalah 61 garis miring 1. Kemudian apa? 58. Ini Anda berapa sih? 58. 58 58. garis miring 1 coaching Bu Nurul. Oke? Semoga sukses semua. Ya, insya Allah, nggih. Semua lancar dan sukses selalu. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Amin. Sungguh sangat membahagiakan Anda hari ini luar biasa, ya. Terima kasih, Ibu Akhiri, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Ibu. kasih, Ibu. Itu ada Mas Kowi. Ada Nggih, Mas Kowi. Ya, cukup Mas. nggih, terima kasih Bu Nurul. Ya, sama-sama Terima Mas. kasih Bapak Ibu semuanya. Sukses nggih besok Selasa nggih. Insya Allah. Amin, amin. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan ke Bu Nurul atau panitia sebelum seminar nggih, langsung saja nanti WA. Mungkin ada Pak, nggih. izin tanya, Monggo. izin bertanya untuk nanti apa eh, buat apa namanya itu? Ya Allah,
Diwa. Ayo, ayo, apa? Durasi Diwa. Wah, Dia banyak ya. kerjaan di Tentunya kantor. nanti dikirim dari panitia atau gimana? Apa itu tadi? PowerPoint nanti yang buat seminar. Nanti kan buat ini PowerPoint, Oh, enggak usah. Bapak Ibu. Enggak Dan usah. nanti ke Apa, Mas? Ye, baik. ya udah, baik Ibu. Jelaskan. Ye. Kan sudah diinfo toh Bapak Ibu untuk mengirim draft laporan rancangan aktualisasi lewat link itu. Yaitu nanti akan dipakai penguji, nanti akan dipelajari. Kalau PowerPoint-nya ya Bapak Ibu enggak usah dikirimkan. Nanti saat presentasi langsung dari rumahnya, dari kantornya, dari instansinya saat Zoom itu jenengan share langsung. Oh, ya, PPT-nya enggak usah ya, enggak usah dikirim ya. iya, iya. Iya, Oke. terima kasih Bapak. Oke. Pak Kowi mau nanya Pak Kowi, untuk Oke. besok Sabtu kan di jadwal tuh ada agenda untuk pelatihan coaching ini, tapi kan udah dimajukan di hari Jumat ini kan, berarti besok kosong ya? Ya, kosong, tapi kayaknya sudah diinfo tetap presensi di PLC ya. Oke Pak, berarti kosong kan intinya untuk agendanya, tinggal Ya, menyiapkan enggak untuk ada hari Zoom, Selasanya. sudah maju hari ini. Nggih. Oke, makasih Pak. Nggih. Cukup? Insya Allah cukup. Nggih. Selamat istirahat, sukses nggih, Bapak Ibu nggih. Oke. Amin, Oke, amin Pak. juga amin. Terima kasih, Nggih, Pak. matur suwun ya, makasih. Nggih. Ya.